Apa tantangan ibu hamil yang dihadapi selama masa pandemi? Yang pertama tentunya memang pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat, terutama di era-era dan di area-area tertentu. Contohnya tidak diperkenankan untuk secara bebas menuju ke tempat atau rumah sakit yang biasanya selama ini dikunjungi oleh ibu. Apabila rumah sakit tersebut sudah berubah atau tempat tersebut berubah menjadi tempat yang memang khusus untuk perawatan penderita COVID. Karena itu tantangan inilah yang membuat banyak ibu hamil akhirnya enggan memeriksakan diri. Dan ini sangat membahayakan. Karena bagi seorang ibu hamil, memeriksakan diri secara teratur sebelum bahkan selama kehamilan dan apalagi mendekati masa persalinan merupakan hal yang sangat penting. Karena itulah bagi para ibu hamil, tantangan ini harus dianggap sebagai tantangan yang bisa dicermati dan bisa diatasi. Bagaimana caranya? Kita bisa bicarakan dan diskusikan berikut ini. Bagi seorang ibu hamil, memeriksakan diri yang biasa dikenal sebagai pemeriksaan antenatal, pada saat ini memang dilakukan secara teratur minimal, diusulkan dan dianjurkan selama 6 kali. Walaupun WHO, Lembaga Kesehatan Dunia menganjurkan 8 kali, tetapi pemerintah Indonesia bersama-sama dengan para ahli menilai 6 kali pemeriksaan sudah cukup untuk seorang ibu hamil. Kalau bisa lebih, tentunya lebih baik, terutama pada ibu hamil yang menderita kelainan-kelainan tertentu. Pemeriksaan yang pertama harus dilakukan bersama dengan seorang dokter. Pada saat pandemi ini, tentunya hal ini menjadi penting. Mengapa? Seorang dokter akan membantu seorang ibu hamil untuk meneliti, memeriksa kesehatannya secara umum, apakah ibu mempunyai faktor-faktor risiko yang selama kehamilannya akan memburuk, atau justru juga faktor-faktor risiko yang meningkatkan risiko untuk ibu hamil mengalami infeksi COVID-19. Karena itulah pemeriksaan pertama, sekali lagi saya ingatkan, selayaknya dilakukan oleh seorang dokter. Apabila dokter sudah memutuskan bahwa ibu hamil ini sehat dan kondisi kehamilannya baik, maka ibu hamil bisa melanjutkan pemeriksaannya pada tenaga lain, bidan, perawat, boleh. Tetapi bila dokter kemudian menemukan hal-hal yang berbahaya, berisiko untuk kesehatannya, ibu hamil akan dianjurkan untuk pergi memeriksakan diri pada seorang dokter spesialis mungkin, baik itu spesialis kebidanan kandungan atau obstetri dan ginekologi, maupun spesialis lain terkait dengan kondisi penyakitnya. Beberapa hal yang bisa menjadi faktor risiko yang akan dengan awal sudah dirujuk oleh seorang dokter, biasanya yang terkait dengan status gizi. Apakah ibu hamil ini terlalu gemuk, atau obesitas, atau terlalu kurus, atau menderita penyakit-penyakit penyerta, kelainan jantung, darah tinggi, anemia, ini akan membuat ibu diminta untuk segera memeriksakan diri. Kemudian ibu hamil akan boleh melanjutkan pemeriksaannya secara teratur dan tidak lupa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Apabila ibu hamil sehat, maka kemungkinan mendapatkan komplikasi selama kehamilannya masih ada. Karena itulah ibu hamil tetap harus memeriksakan diri secara teratur. Sesudah kali pertama memeriksakan diri dengan seorang dokter, yang sangat mungkin pada awal pertama itu juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi, maka pemeriksaan yang kedua juga dilakukan pada trimester yang pertama, yaitu 4 bulan pertama kehamilan, dan kemudian 1 kali pada trimester kedua, yaitu 4 bulan kedua kehamilannya, dan 3 kali pada trimester ketiga, yaitu pada 4 bulan terakhir kehamilan yang akan mendekati masa persalinan. Karena itulah seorang ibu hamil apabila dipantau terus, setiap saat kesehatannya terganggu akan nampak oleh tenaga kesehatan yang memeriksa dan akan secepat mungkin dilakukan rujukan. Bila kondisinya baik, maka pemeriksaan kehamilan yang kelima akan dilakukan kembali oleh dokter. Kenapa? Karena dokter akan mengecek bagaimana kondisi kesehatan ibu dan memutuskan apakah ibu nantinya boleh bersalin di layanan kesehatan primer atau harus melahirkan di rumah sakit.